Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Budi Wicaksono dari UPT SD Negeri 2 Sukoharjo II. Saya adalah peserta PKG PJOK gelombang kedua kelas 11 Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung tahun 2024. Salam olahraga. Baik, sini saya akan membagikan bukti karya saya terkait dengan program PKG PJOK yang sudah berjalan kurang lebih 3 bulan ini, di mana bukti karya saya ini akan menampilkan pembelajaran berbasis proyek dengan judul Senam Kreasi Solusi Tepat Hidup Asik, Lincah, dan Sehat. Di dalam bukti karya saya ini, peserta didik akan dibagi menjadi beberapa kelompok, di mana mereka nanti akan membuat atau menciptakan senam kreasi mereka sesuai dengan kreativitas mereka sendiri, baik itu dari musik maupun gerakannya. Nah, penasaran kan gimana bukti karya saya? Yuk sama-sama kita saksikan. Kegiatan 1, penyampaian RTL. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, Bapak Ibu. Sebelumnya saya mohon maaf atas waktu yang sudah tersita untuk kegiatan kita siang hari ini, yaitu rencana tindak lanjut dari program PKG PJOK yang sedang saya jalankan, gitu ya. Ya Pak Sarwan. Nah, di sini Bapak Ibu, rencana tindak lanjut dari program PKG PJOK yang sedang saya jalankan, di sini saya akan membuat sebuah proyek. Proyeknya yaitu berjudul Senam Kreasi Solusi Tepat Hidup Asik, Lincah, dan Sehat. Nah, jadi di sini nanti proyeknya itu untuk peserta didik, di mana peserta didik nanti akan membuat senam kreasi yang mana sudah dipelajari dalam pembelajaran PJOK. Kemudian untuk yang ketiga, tujuan programnya. Tujuan program ini adalah satu, meningkatkan kebugaran fisik peserta didik, meningkatkan kemampuan kerjasama dan keterampilan sosial peserta didik, menumbuhkan kepercayaan diri, menumbuhkan kreativitas, membangun disiplin dan tanggung jawab peserta didik, dan membudayakan budaya hidup aktif dan sehat sepanjang hayat. Next. Rencana penilaian dan evaluasi program. Di penilaian ini, Bapak Ibu, di akhir program nanti setiap kelompok akan mempresentasikan kreasi senam mereka di depan siswa dan dewan guru, serta mengupload hasil karya mereka di media sosial. Penilaian dilakukan berdasarkan kreativitas, kerjasama, keterampilan gerak, dan semangat kebugaran yang dilakukan oleh setiap kelompok. Penilaian dilakukan oleh guru PJOK dan rekan guru lain dalam komunitas belajar. Berikutnya, evaluasi program. Nah, di sini evaluasi program senam kreasi dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, observasi langsung saat proses pembelajaran berlangsung. Kemudian, wawancara dengan siswa untuk mengetahui pengalaman mereka dalam mengikuti kegiatan senam tersebut. Kemudian, refleksi tertulis mengenai apa yang mereka pelajari dan pengaruhnya terhadap kebugaran dan kepercayaan diri. Keempat, melakukan wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah di sini dan guru kelas terkait program ini, apa yang perlu dipertahankan, ditingkatkan, dan evaluasinya untuk pelaksanaan ke depannya. Kegiatan 2, penyampaian proyek. Kegiatan 3, tes kebugaran murid. 1, 2, semester 1, 2, semester 2. Kegiatan 4, pelaksanaan pembuatan proyek senam kreasi. Disinilah proses untuk mencapai tujuan pembelajaran dimulai. Selain meningkatkan kebugaran, setiap murid di dalam kelompoknya akan belajar bekerja sama, disiplin, tanggung jawab, serta mengasah kreativitas dan kepercayaan diri mereka.
Kegiatan 5, menampilkan hasil proyek senam kreasi. Setelah melalui proses panjang, inilah waktunya untuk menampilkan senam kreasi mereka. Di sini kolaborasi komunitas belajar sekolah terlihat. Guru kelas turut membantu sebagai juri dan tim penilai serta memberikan umpan balik bagi setiap kelompok. Ini dia penampilan senam kreasi beberapa kelompok. Testimoni program senam kreasi dari peserta didik. Halo teman-teman semua,
Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Nah, saat ini teman-teman, saya sudah bersama dengan murid-murid saya, yang mana mereka adalah perwakilan dari masing-masing kelompok yang telah tampil dalam senam kreasi, solusi tepat, hidup asik, lincah, dan sehat, yang mana itu adalah bukti karya saya. Ya, sekarang kita tanya ke mereka, gimana pengalaman mereka selama proyek ini berlangsung bagi mereka. Penasaran kan? Yuk kita tanya satu-satu. Nah, anak, Pak Budi mau tanya, setelah tadi selama kurang lebih 2 minggu ini sampai tadi kalian tampil, bisa ceritakan nggak pengalamannya selama membuat senam kreasi kelompok kalian masing-masing? Mungkin bisa dimulai dari kelompoknya Cinta, kelompok 1 ya? Nah, kira-kira pengalamannya selama proses buatnya gimana, Cinta? Waktu pertama-pertama itu kan masih kayak tegang gitu. Terus? Saat membuat tuh masih ada yang males-malesan. Oh, ada yang males ya. Terus pada nggak kompak. Tapi lama-lama waktu latihan udah merasakan kebersamaan, kekompakan, kerjasama kita. Ya. Akhirnya menjadi bagus seperti ini. Seru ya, tapi ya bekerja dengan teman-teman ya. Seru banget. Seru banget. Oke, dari Selo kira-kira apa yang pengalaman kamu selama 2 minggu sampai tadi tampil, kira-kira bisa ceritakan nggak senang susahnya? Nah, itu. Kalau latihan susah diatur. Oh, susah diatur. Berbeda pendapat nggak sih? Iya. Ada. Bisa ada yang mau cerita nggak yang model beda pendapat itu gimana cara menyelesaikannya mungkin? Ada? Yang mau cerita? Gimana, Cinta? Coba. Biasanya waktu pemilihan lagu ada yang milih. Wah, ya benar. Ada yang milih lagunya ini mungkin ya apa reggae, ada yang dangdut, ya ada yang rock mungkin ya. Nah, terus akhirnya gimana biar teman-teman tuh satu suara itu? Bermusyawarah ya. Biasanya voting ya. Itu ada ini enggak? Ada perhatian khusus enggak dari kelompoknya Cinta untuk menangani yang kurang pede-pede itu? Ada. Gimana caranya? Bisa dijelasin enggak? Selalu bilang, ayo nggak apa-apa, pede aja. Pede aja. Terus? Udah bakal disalahin juga. Nah itu. Terima kasih sekali anak-anak hebat dari kelompok 1, 2, dan 3. Semoga pembelajaran yang sudah kita lakukan bermanfaat untuk kalian semua dan menginspirasi teman-teman semua. Sampai jumpa. Kegiatan 6, testimoni, dan evaluasi program senam kreasi dari guru dan kepala sekolah. Teman-teman, sekarang saya sudah bersama dengan Bapak Kepala Sekolah UPT SD Negeri 2 Sukoharjo 2, dan saya juga sudah bersama dengan salah satu guru UPT SD Negeri 2 Sukoharjo 2, beliau Bapak Warsito dan Bapak Sarul Almasuri. Nah, sekarang kita mau tanya-tanya mengenai program pembuatan senam kreasi yang sudah dilaksanakan anak-anak kemarin. Nah, yang pertama, Pak Warsito, gimana kemarin pendapatnya Pak tentang terkait dengan penampilan anak-anak? Kaitannya dengan penampilan anak-anak, iya Pak Budi ya. Terus terang ini sesuatu yang luar biasa. Karena apa? Kaitannya yang selama ini yang kita hanya monoton, senam hanya itu aja terus. Sekarang sudah ada perubahan. Anak-anak, ya. Dan ini ada ketertarikan tersendiri bagi anak itu. Jadi ada suatu semacam kreativitas gitu. Kalau menurut Pak Sarul Pak, gimana Pak kemarin pendapatnya tentang penampilan anak-anak Pak? Ya, yang jelas tidak jauh beda dengan Bapak Kepala Sekolah. Intinya untuk penampilan sudah bagus dan itu juga dapat melatih kreativitas mereka, kekompakan mereka, juga tanggung jawab mereka sesama kelompok juga dilatih di situ Pak Budi. Kemudian Pak, ini yang terakhir mungkin dari Bapak Sarul dan Pak Warsito selaku Kepala Sekolah. Kira-kira Pak, apa yang perlu saya tingkatkan dari kegiatan ini atau yang perlu dipertahankan? Mungkin ada tanggapannya nanti. Pak Sarul dulu atau Pak Warsito dulu monggo. Kalau kaitannya dengan pembelajaran mungkin kegiatan ini tolong dilebih maksimalkan, terutama dalam pembentukan penggunaan waktu bisa digunakan setelah jam ekstra eskul ya. Kita kan ada eskul itu. Nah, itu di luar jam di ya luar Pak. jam itu kita bisa lakukan kegiatan ini akan lebih meningkatkan
Iya. Kreativitas siswa itu. Mungkin dari Pak Sarul kira-kira ada tambahan? Kalau dari saya tadi kan Pak Kepala Sekolah menyampaikan soal waktu lebih ditingkatkan. Kalau dari saya sendiri mungkin dari pengawasannya Pak Budi. Pengawasannya ketika anak-anak latihan supaya mereka disiplin, supaya mereka tidak tadi yang bilang Pak Budi, tidak saling mengejek temannya, tidak saling yang jelas teman-teman itu kalau diawasin kan bisa merangkul. Supaya anak yang lain tidak merasa terkucilkan. Mungkin seperti itu yang perlu ditingkatkan. Mungkin itu Pak, terima kasih sekali atas bantuannya, persetujuannya atas program ini. Semoga program ini tujuan pembelajaran dapat tercapai. Kaitannya juga dengan mungkin sekolah sehat kita juga ya Pak. Nah, mudah-mudahan dapat membantu dan ke depan pelaksananya lebih baik lagi. Terima kasih sekali Pak Wasito, Pak Sarul. Cukup sekian teman-teman dari obrolan saya dengan Pak Sarul selaku salah satu Dewan Guru dan juga Bapak Kepala Sekolah Pak Warsito. Semoga video ini dapat menginspirasi kalian semua, saling berbagi, saling menginspirasi demi pendidikan Indonesia. Salam olahraga. Lampiran dan dokumentasi. Nah, itu tadi teman-teman video bukti karya yang telah saya buat. Semoga dengan video ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan inspirasi bagi teman-teman semuanya. Apabila teman-teman memiliki saran, kritik, masukan bagi pembelajaran saya ke depan, khususnya terkait dengan pembelajaran berbasis proyek yang ada dalam video ini, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Saling berbagi, saling menginspirasi demi kemajuan pendidikan Indonesia. Salam olahraga. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.